Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Ya, Alhamdulillah kita bisa ketemu kembali. Bu Ika, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk pendampingan individu ya. Iya Pak, Terutama sama-sama. dalam kondisi yang sehat, tidak kurang suatu apa. Di musim sekarang ini, anugerah sehat adalah sesuatu yang luar biasa. Nah, ini pendampingannya istimewa karena pas hari raya ya, 1 Muharram, Ya betul. tapi tapi aslinya 2 Muharram Geseran. ya. Iya. Sehingga kita ada di rumah. Tadi pas saya Pikon membuka, si kecil ketawa bater banget ya, pastinya Bu Ika bisa lihat nih di rumah. Uh, Hari ini kita agendanya adalah pendampingan individu yang ke-7 ya. Besok individu PI 8 atau PI pendampingan terakhir dan Loka 9. Jadi sebentar lagi selesai. Kita sudah berada di penghujung program PGP. Nah, nanti Tidak kalau udah terasa. nggak kerasa ya, padahal 9 bulan loh. Iya Pak, kayak baru 9 kemarin. bulan. Dan saya juga nggak punya bayangan kalau ternyata pendampingannya harus dilakukan secara daring ya. Biasanya juga Aman-aman saja ya Pak. teman-teman saja luring, naik kereta atau naik sepeda, atau yang ini daring ya. Masing-masing ada plus minusnya. Hmm. Oke, nah di pendampingan individu ke-7 ini ada 2 agenda, sehingga dia tidak akan sampai 2 jam. 2 jam nanti saya bingung mau ngomong apa. Karena hanya kalau yang PI 6 itu memang butuh 2 jam karena ada 4 agenda ya, banyak ya. Kalau yang ini cuma 2 agenda, jadi 1 jam cukup saya kira. Yang pertama adalah Halo, Pak Doni. Macet ya? cek cek Cek. cek Oh cek. iya. Oh, barusan macet ya Pak? Iya, saya ngomong sendiri ternyata ternyata. Pak Doni. Nah, macet Oke, lagi saya Pak. ulangi ya di pendamping. Oke, oke. Hah? Macet lagi. Enggak, barusan sempat macet lagi. Sinyal di tempat Oke. saya apa Pak Doni yang ini ya? Kalau di layar kita ada tulisan your internet is not stable, berarti di kita. Tadi di tempat saya sempat muncul your internet is Oh, iya not iya iya. stable. Oke, Jadi oke. di tempat saya kemungkinan. Baik, aku ulangi. Jadi di pendampingan ke-7 ini ada 2 agenda. Yang pertama, kita merefleksi dan mengelaborasi program yang telah kita susun, program yang berpihak pada murid dan bahkan mungkin sudah terlaksana ya, tinggal kita diskusi lalu kita refleksi. Nanti juga akan bercerita apa yang dirasakan, kendala, tantangan, atau perubahan yang ada di lapangan dari yang direncanakan, atau dapat hal yang baru, hal yang menarik, perspektif anak, dan seterusnya. Yang kedua, yang kedua adalah refleksi dan elaborasi komunitas praktisi yang selama ini menjadi teman atau menjadi media bagi CGP untuk terus berkiprah ya, berbagi khususnya. Nanti bisa sampaikan sampai ke bulan ke-8 ini, terutama yang terakhir-terakhir ya, sudah ngapain aja bersama komunitas praktisi atau teman-teman guru, bisa di sekolah sebagai lingkaran terdekat maupun di luar sekolah bersama rekan-rekan guru. Gitu ya. Nah itu. Nah sebelum masuk ke 2 sesi itu, nanti perlu saya ingatkan
uh, titipan dari LMS untuk PI7 itu pendamping harus mengumpulkan kuesioner 360 derajat, feedback dari murid, kemudian dari guru, dari kepala sekolah, dan dari CGP sendiri. Ya, Pak. Feedback ini bentuknya file aja, karena nanti akan saya masukkan juga ke LMS, dan satu-satu nanti saya akan menjawab pertanyaan yang ada di LMS berdasarkan file itu. Dan satu link video pembelajaran yang barangkali sempat direkam sama Bu Ika, dan itu bisa saya analisis untuk saya masukkan pada bab penilaian praktik pengajaran oleh CGP. Jadi ada dua Bu, yang sifatnya link feedback questionnaire dan link video pembelajarannya. Mungkin itu Bu Ika. Nah, jadi Bu Ika bisa menyampaikan yang pertama dulu Bu Ika. Sebentar Pak, tanya dulu Pak. Untuk yang link feedback kuesioner, berarti nanti kalau misalnya saya masukkan ke drive, nanti link drive-nya yang saya berikan ke Bapak gitu ya? Iya betul, link drive aja. Link drive aja. Di dalamnya kalau mau di dalamnya sudah ada video juga nggak apa-apa sih. Kecuali kalau sudah berbentuk YouTube. Oke. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan oleh Pak Doni di tengah-tengah kesibukan Pak Doni yang luar biasa hari ini, meskipun kita libur tapi masih tetap melaksanakan pendampingan. Terima kasih Pak. Untuk sesi yang pertama tentang refleksi ya Pak, refleksi tentang pelaksanaan pembelajaran yang program yang berdampak kepada murid. Untuk yang pertama itu yang program yang dari awal yang tentang Gola-Golens, itu kan kemarin di Lokakarya 6 saya mendapatkan masukan dari Pak Doni ya tentang follow up atau tindak lanjut dari apa yang sudah saya lakukan dalam bentuk kolaborasi dengan anak-anak menggunakan WPS online itu ya. Oke, itu sudah saya lakukan Pak, alhamdulillah. Jadi sudah saya siapkan template-nya sudah saya siapkan, masih kosong. Terus linknya sudah saya berikan ke anak-anak. Terus di situ saya memberikan ke anak-anak keleluasaan untuk mereka memilih sendiri mau ngisi yang sebelah mana. Tapi memang sudah memang formatnya sudah ada. Itu seperti itu. Iya, template-nya sudah ada dan mereka sudah mulai mengisi. Alhamdulillah sekarang sudah selesai dan sudah jadi bukunya. Cuma ya memang masih sangat sederhana sih menurut saya, tapi menurut saya ya sudah sesuatu yang sangat iyalah karena selama ini tidak pernah loh sampai sebegitunya gitu loh. Artinya ketika pembelajaran sudah selesai ya biasanya sudah gitu Pak. Tapi karena kemarin ada masukan-masukan dari Pak Doni, saya berusaha untuk seperti itu. Dan anak-anak memang lebih exciting, tertarik. Karena saya juga meminta mereka untuk kalau kemarin tuh yang pada awalnya itu setiap yang mereka bikin di halamannya, saya suruh dikasih fotonya mereka gitu kan Pak. Nah, sudah seperti itu. Cuma kan ada anak yang isinya ada 2, ada berapa gitu. Jadi double gitu. Akhirnya biar agak rapi gitu, fotonya saya jadikan satu gitu. Nah, di halaman belakang atau di halaman depan. Di depan. Disusun oleh itu. Disusun oleh itu anak itu fotonya anak-anak yang menyusun itu. Itu seperti itu. Jadinya pakai WPS online ya, bukan Google. Nggak pakai Google Slide. Pakai slide juga, pakai slide, maaf. Slide ya. Bentar Pak, Ji, bukunya tolong diambilin. Yang itu yang tak punya Mama. Nah, ini. Besok kalau bisa itu di kelas berbagi dipamerkan ya Bu ya. Sudah sudah saya lampirkan di yang PPT-nya itu ada. Ya bentuknya kayak gini Pak. Jadinya seperti ini. Wow, keren banget tuh. Terus ini sih itu aset tuh. Ini kata pengantar sedikit. Kelas berapa nih? Kelas 7 apa 8? Ini kelas 7, Pak.
Kelas 7 ya? Kelas Wah, 7 keren. karena klasifikasi kan di kelas 7 terus ini. Tapi ini kan karena kami dari kemarin ya sekarang mereka udah naik kelas 8. Jadilah 8 ya, Iya, barusan kemarin ya. pas pelaksanaannya kan kemarin pas mereka kelas 7. Nah, Iya. sekarang mereka udah naik ke kelas 8. Itu terus dalamnya seperti ini. Mantap. Satu halaman, satu karya penjelasan. Jadi Iya. fokus ya. Iya masih Jos, inilah. mantap. Tapi ya masih sangat sederhana. Artinya ini kemarin masih yang klasifikasinya dulu loh Pak. Jadi Gak memang apa-apa. kosong. Karena memang Terus judulnya di sana ya, titik iya. tekannya di klasifikasi. Terus pengennya sih nanti sampai mereka ini loh, ini ya tumbuhan ini Pemanfaatan. seperti apa sampai Ya, seperti itu, tapi ya memang masih belum, mungkin masih harus dilanjutkan lagi itu gak seperti apa-apa, itu. iya. Berlanjut nanti Yeah. semakin sempurna bukunya. Untuk awal Yeah. luar biasa itu. Tapi saya juga senang. Iya. Berapa halaman? Ada sekitar 30 ya Pak. Berarti 30-an lah. 20-an spesies berarti ya. 30 spesiesnya yang 30. Oh, spesiesnya 30. Tetap 30-an. Wah, Terus itu berarti part 1 ya, karena spesies di sekolah kan lebih dari 30 tuh sekilas aku lihat. iya, jadi memang masih tahap ya, harus cuma memang kemarin kan memang ya, waktu saya coba ya, jangan terlalu banyak dulu gitu, coba. Soalnya kan saya agak gini loh Pak, agak pesimisnya itu kemarin kan kira-kira HP-nya anak-anak bisa enggak gitu, enggak gitu ya. support apa enggak. Terus kadang kan kalau kita ngedit pakai HP kan kadang posisinya atau kadang lari-lari gitu loh Pak, ngasih itu kan kayak gitu. Cubit-cubit pakai jari susah ya. Nah, iya itu seperti itu. Jadi saya bikinnya ya yang penting coba mereka bisa masuk, bisa berkontribusi atau tidak. Dan ternyata juga memang kendalanya itu ada beberapa anak yang nggak bisa karena memang mungkin HP-nya nggak support Pak. Coba Nah, lihat lagi covernya sekali lagi Bu, saya screenshot. Ini belum coba. Oh itu ya, ragam flora ya. Iya. Bentar. Oke siap. Sambun, terima kasih. Nah, untuk mengatasi anak-anak yang nggak bisa mengakses itu kemarin, saya akhirnya gini, ya udah kamu, ini kan teman-teman ada yang bisa, artinya saya meminta mereka untuk menghubungi teman-temannya yang bisa. Jadi salah satu misalnya kan bisa, siapa yang mau membantu teman-temannya yang nggak bisa gitu kan? Halo, Pak Doni. Putus. Ya, oke. Menghubungi temannya yang bisa. Iya, menghubungi temannya yang bisa, nitip loh, kayak semacam nitip ini pekerjaan saya, tolong diketikkan di itu, karena memang HP-nya nggak support gitu, seperti itu. Tapi dari Dan situ terus terlaksana. Oke, sip. Ya, terlaksana dan ya bisa isi semua lah gitu. Terus baru dari saya edit, saya Rapikan. Maksudnya hanya seperti itu, terus saya print itu kebetulan seperti itu. Apa reaksi mereka setelah melihat hasil jadinya? Ya mereka senang Pak, terutama kan karena ada fotonya. Ternyata berkarya itu begitu rasanya ya. Iya. Karya yang sampai tuntas ya. Iya. Ada apa namanya? Ada produk jadinya ya, Iya. Mantap. Dan saya juga menyampaikan ke anak-anak, ini nanti akan saya taruh di perpustakaan, minimal nanti untuk adik-adik kelas kalian kan bisa melihat, oh ini ternyata buatannya kakak kelasnya gitu. Seperti itu. Ibu Kepsak sudah sempat lihat? Saya sudah cerita, cuma ini belum saya tunjukkan langsung. Ya, besok insya Allah kalau pas ketemu saya tunjukkan langsung. Beliaunya juga excited juga, senang gitu. Oh gitu Mbak, iya. Gitu. Karya kolaboratif di masa pandemi ya. Iya. Itu senang sekali pastinya, karena setidaknya apa namanya aset alam dan lingkungan bisa terinventarisasi tahap pertama. Setelah itu nanti bisa kita tindak lanjuti, mau diapain nih ya, mau dilanjutkan hingga tadi penelitian manfaatnya, cara
berkembang biaknya, melestarikannya. Jadi walaupun itu diambil oleh kelas 7, tapi buku itu follow up-nya bisa dinikmati oleh seluruh kelas yang belajar materi yang relevan gitu ya. Iya. Dan juga bisa diteruskan oleh kakak kelasnya untuk melengkapi hingga 100%. Reproduksinya mungkin Betul. ya. Kelas 9 itu kan ada yang reproduksinya, Pak. Oke, ya. Klasifikasinya kan kelas 7 sebenarnya di kelas 7. Iya, Nah, betul, di betul. kelas 9-nya ada reproduksi tumbuhan secara yang itu vegetatif. Boleh, jadi itu bisa. Jadi proyek yang berkelanjutan, lintas kelas bukunya ya, mantap sekali itu. Jadi karena filenya udah ada, master draftnya ada, bisa tinggal ditambahkan saja ke dalamnya 1 halaman lagi khusus tentang keterangan tentang ya. reproduksi, pemanfaatan. Bahkan kalau sudah melibatkan kakak kelas yang lebih tinggi, mungkin mereka bisa menambah jumlah spesies dari 30 jadi 100%. Ya, jadi 100% spesies yang ada di sekolah. Iya. Ya, kalau ada 100 ya jadi 100. Ya. Jadi kita nanti bisa memperlihatkan sekolah kita itu punya 100 spesies vegetasi gitu. Nah, dan bisa kita tandai yang langka yang mana. Termasuk waktu kita perencanaan dulu kan, ternyata ada tumbuhan yang di kita perlu diadakan karena di kita belum ada, karena kita tahu pasti spesies di kita tuh apa aja. Sawo kecik ya misalnya ya, sawo kecik itu sudah langka. Apakah di sekolah kita ada sawo kecik, kemudian jambu bol ya, jambu bol. Banyumasannya apa ya jambu bol itu ya? Jambu yang rasanya keset jambu itu. Jambu monyet bukan, Pak? Bukan. Beda ya? Beda. Nah, nanti diketik aja ya, jambu bol ya. Oke. Jadi itu tanaman-tanaman eksotik tropis yang tidak ada yang sudah mulai langka. Sawo biasa masih banyak, sawo kecil itu sedikit, jambu bol. Untuk yang tanaman-tanaman keras ya, yang maksudnya yang tahunan yang tidak dalam bilangan bulan, yang dia akan terus akan tumbuh gitu ya. Di ya, saya kira itu. Nah, sekarang tinggal kita mudah-mudahan ini tidak terlupa nih. Jejak digital, feedback, umpan balik dari para siswa. Nah, mudah-mudahan ini tidak terlupa. Apa yang dilakukan oleh Bu Ika untuk merangkum respon atau apa namanya ya? Ya umpan balik lah ya, bisa perasaan, bisa ungkapan apa yang dari siswa yang sempat terekam dalam. Yang sempat terekam itu masih yang dari ini ya Pak, yang dari feedback berupa kuesioner, masih berupa kuesioner. Okay. Cuma ya ini untuk diingatkan Bapak saya apa namanya rencananya mau bikin videonya kok belum, karena anaknya kan juga belum berangkat Pak. Pakai aja HP mereka dari rumah ya. Iya. Dikirim gak usah panjang-panjang, 30 detikan aja. Dimulai dari mulai bagaimana menurutmu cara belajar IPA bersama Bu Ika gitu. Dia jawab menurutku, mulai dari kata menurutku, nah bla 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 30 detik doang. Dan yang lolos cuma 1 ntar yang dipresentasikan ya. Oke, kecuali kalau Bu Ika bisa mengeditnya yang kalimat-kalimat 1 kalimat dari berapa orang, mungkin bisa berapa orang, tapi durasi seluruhnya saya kira karena bersama dengan teman-teman paling ya untuk testimoni 30 detikan ya, paling lama 1 menit. Nggak apa-apa Bu Ika, dimasukkan aja walaupun misalnya tugas kita yang testimoni utamanya kepala sekolah, tapi bilang ini apa namanya khusus untuk yang gola-golen perlu ada respon dari anak ya Pak. Dari anak karena mereka pelaku langsung. Ini ya, berarti habis ini saya langsung minta. Iya. Apa namanya itu menjadi sebuah habit, jadi sebuah kebiasaan di sekolah ketika habis melakukan sebuah pembelajaran yang
keren ya, yang luar biasa, yang kreatif, yang inovatif, yang berbeda, itu kalau bisa langsung feedback dari siswa itu terdokumentasikan baik secara tertulis maupun lisan, tapi kalau bisa didigitalisasi. Jadi uh, tidak tidak klaim guru kayaknya kita berhasil nih kemarin, anak-anak seneng ada outputnya, itu kan perspektif kita, tapi secara alam, secara aslinya, secara originalitas anak-anak bilang apa sih sebenarnya. Nah itu harus dibudayakan. Dan terakhir, langkah terakhir adalah Bu Ika harus menceritakan ini ke rekan-rekan guru lain, entah di forum apa ya, mau di forum non formal dalam perbincangan bersama guru-guru yang terdekat ya, yang satu 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 voltase ya, satu voltase, atau dalam forum formal dalam bentuk MGMPK atau apakah ya IHTK gitu, itu hal yang sederhana, mudah, tapi bisa dilakukan oleh sebuah guru. Itu sebenarnya yang esensi dari guru penggerak sebenarnya. Jadi tidak harus perubahan yang wow gitu, wah gitu, tapi melaksanakannya aja susah gitu ya. Orang guru lain melaksanakannya susah, enggak juga. Hal yang kecil tapi bermakna, berpengaruh, dan yang utama bisa dilakukan oleh guru-guru lain juga gitu. Ya, barakallah, selamat Bu Ika. Jadi karyanya malah sudah bisa dijilid ya dan dibukukan. Anak-anaknya juga minimal walaupun tidak dalam bentuk print out, mereka dapat filenya juga kan, jadi punya kenang-kenangan. Oh ini ada karyaku, ada karya ilmiah mereka di kelas 7 berupa membuat buku bersama-sama klasifikasi tanaman yang ada di sekolah. Ya nanti kalau penyempurnaan itu bisa menyusul Bu Ika. Misalnya di depan itu ada kata pengantar dari kepala sekolah. Iya, belum ada. Ada teknis petunjuk penggunaan alat ya. Jadi ada semacam di halaman depan itu tutorial penggunaan alat atau Google Lens ya, baru kemudian bahkan di depan itu juga ada kompetensi dasar SMP yang terkait dengan klasifikasi tanaman, taruh di depan lah ya gitu ya, yang sifatnya formal-formal gitu, baru itu bisa nanti karena namanya penyempurnaan ya, memang begitu karakternya, sifatnya tidak langsung sekali jadi gitu ya, pasti berproses. Jadi memang terinspirasi oleh beberapa buku yang diterbitkan oleh para peneliti dari luar negeri ya. Mereka membuat penelitian bisa 10-15 tahun. Tapi begitu jadi hampir perfect, hampir sempurna ya. Kalau di kita kan ya bukan ngece anak bangsa sendiri ya. Iya, Pak. Nggak nyampe sebulan ya, 2 hari jadi ya. Seperti cerita Bambung Bandung Bondowoso. Kalau bisa cepat mengapa lama ya gitu. Jadi seolah-olah adu kesaktian ya. Jadi dalam waktu cepat jadi kejar tayang ya, dan sesuatu yang sifatnya kejar tayang itu pasti setelah jadi oh ya kita kurang ini ya, mesti kebegitu karena namanya kejar tayang. Jadi karya yang masterpiece tuh biasanya bertahun-tahun ya Pak. Tahun-tahun, bukunya selesai setelah 10 tahun, lama amat gitu ya. Ternyata setelah jadi wah ya memang ya perfecto, jadi sudah tidak ada celah untuk bisa mengkritisi, semuanya ada detail. Ini inspirasi. Saya sendiri juga belum jadi ini bukunya ya. Karena setelah melihat bahan dari teman-teman itu kurang ya Pak. Kurang banget. Kan yang ada aksi nyatanya, yang perspektif dari catatan penulisan kreatif, apa yang saya rasakan di program PKP ini ya, tulisan yang bebas, tulisan santai, yang esai gitu belum ada, gitu kan ya. Jadi buku kita sudah pasti belum bisa terbit.
Karena apa? Karena memang kontennya masih terbatas. Tapi tidak mengapa, tetap kita terbitkan supaya dia komplit ya. Yang sudah dikumpulkan oleh teman-teman aksi nyatanya. Tapi buku kita kan kalau tiba-tiba kita langsung bicara ini aksi nyatanya kan kurang manusiawi. Jadi harus dimulai dengan kalimat yang mengalir dulu, cerita yang mengalir dulu. Ya kayak saya Bu Ika, sehari-hari saya menempuh perjalanan kira-kira 30 menit dari rumah ke sekolah. Ya saya belum itu. Besok lah Pak. Iya kayak gitu. Nah maksudku, tapi aku sengaja tidak nagihnya sekarang karena saya tahu kepadatan teman-teman kan untuk ini mengejar ini aja udah anu banget, full loaded. Nanti kita bicarakan khusus setelah PGP selesai, kita bicarakan khusus sehingga apa namanya ya, ketika PGP selesai kita masih bisa berkarya karena karya kita memang karya waktu jadi PGP itu sesuatu yang valid gitu ya. Karena kalau PGP aja belum selesai, kita udah keluar bukunya, pasti kemudian kan lah kok bisa finalnya. Ya? Oh iya belum selesai udah jadi bukunya, pasti bukunya satu side aja, satu perspektif, satu sisi. Iya sudah pasti seperti itu. Tapi kalau kita mau multi perspektif, dari catatan ringan apa isi kepala seperti kita bercerita, terus ini aksi nyatanya, kemudian saya juga harus mengumpulkan data apa sih program PGP aslinya dari Kemendikbud itu gitu ya, apa namanya ya, tinjauan ilmiahnya, kajian akademisnya, ya, modul-modulnya, modul 1 sampai 3 itu di buku itu harus ada. Jadi walaupun di bab-bab sekian. Jadi kandel itu bukunya nanti. Cuma saya ingat pesan dari Pak Kasiman. Buku yang bagus itu buku yang jadi. Jadi walaupun perencanaannya bagus, rencana apa namanya, karepnya keren, nek ora jadi ya ora jadi buku. Jadi buku yang bagus itu buku yang jadi katanya. Oke lah Pak gitu. Yang jadi meskipun belum sempurna itu ya Pak. Iya betul, seperti yang tadi dibenarkan Bu Ika. Ya itu masukan dari Pak Kasiman supaya kita nggak terlalu apa namanya idealis ya atau menunggu segala sesuatunya sempurna. PGP ini dulu juga kalau persiapannya nunggu sempurna mungkin nggak jalan-jalan. Mereka juga menjadikan angkatan 1 ini sebagai titik tolak evaluasi dan seterusnya. Ya saya ingat banget jumlahnya ideal dulu ya, satu kabupaten hanya diambil 50 dari sekian ribu. Wah, berapapun jumlah guru yang ada di sana. Saya udah batin. Lah, yang kota kecil sama kota besar masa sama-sama 50. Jelas jumlahnya banyak. Ternyata benar di angkatan berikutnya. Kebumen 100 lah. Gimana ceritanya? Akhirnya kan mereka melakukan refleksi gitu ya, evaluasi. Beberapa guru yang berkualitas tidak bisa tidak ya. Yang menjadi korban adalah Malang. Jadi mereka Kabupaten Malang itu banyak sekali yang tereliminasi, tetapi nilai passing grade-nya tinggi-tinggi. Tinggi. Oh, Ya, karena persaingannya ini ya, Pak. betul, dalam diskusi saat makan bersama Pak Kasiman di entah makan siang atau makan malam, saya lupa ya. Di Malang itu walaupun passing grade-nya 80, 85 itu bisa tereliminasi, sementara di daerah lain yang 70 itu bisa lolos gitu ya. Nah, itu kan ketimpangan. Jadi di CGP itu nggak semuanya yang bagus karena satu tergantung input yang masuk saat mendaftar gitu kan ya. Nah, terutama yang di daerah-daerah timur, bukan kita taruh sebelah mata, tapi memang data mengatakan daerah timur itu waktu angkatan 1 terpaksanya ya, jadi beberapa harus diangkat karena memang mereka butuh. Sementara yang di Jawa itu yang passing grade hampir 90 aja nggak lulus, kasihan. Nah, belajar dari sana di angkatan berikutnya sepertinya mereka diloloskan semua. Jadi jumlahnya aneh ya, 100. Berarti kan mereka butuh apa namanya? Butuh pendamping 20 ya. Dan di Semarang angkatan 4 ada 100 benar ya. Jadi CGP-nya udah pendampingnya aja 20-an.
Nah, itu menguatkan bahwa segala karya itu memang dimulai tidak harus dalam kondisi sempurna. Pasti nanti ada penyempurnaan. Perbaikan. Oke, selamat ya Bu Ika. Di sesi kedua, Bu Ika bisa sampaikan apa yang dilakukan bersama komunitas praktisi ya Bu Ika. Baik, terima kasih untuk apa yang dilakukan bersama komunitas praktisi selama ini, selama dari yang kemarin, pendampingan kemarin sampai ini, itu memang masih secara informal ya Pak, karena sebenarnya saya sudah menyusun sebuah rencana, yaitu workshop pembelajaran yang berpihak pada murid untuk mewujudkan Merdeka Belajar di SMP 2 Gumelar tahun pelajaran 2021-2022. Rencananya itu kemarin memang saya bikin kegiatan itu di awal masuk, jadi pada saat kita belum masuk awal tahun pelajaran. Cuma karena ternyata terjadi masih belum diperbolehkan untuk tatap muka, sehingga sampai untuk rencana workshop pembelajaran ini masih dipending sampai dengan PPKM mungkin selesai gitu. Tetap akan dilaksanakan, tapi ya memang masih menunggu karena tadinya mau dilaksanakan secara daring, cuma rasanya kok kurang gimana ya Pak, kurang greget karena ini kan masih yang dalam satu sekolah gitu loh. Artinya kan kalau dalam satu sekolah kan kita ketemu aja sebenarnya masih bisa. Gitu. Cuma permasalahannya kan karena tidak boleh hanya 50-50, jadi kalau dipaksakan 100 kemarin juga sekolah kami habis mendapat teguran dari Satgas, sebenarnya Satgas Covid, karena ini Pak anak-anak itu kan mereka di rumah kan belum pegang buku, jadi kami kan ya? Ngambil buku paket sudah sudah dijadwal, tetap ada masukan untuk tidak gitu, jadinya mungkin untuk pelaksanaan workshop ya semoga di bulan September bisa tetap dilaksanakan. Tuh, seperti laksanakan itu aja Bu, nggak apa-apa. Nanti dibuat 2 batch 1 50, batch 2 50. Pak, permasalahannya kan saya juga mengundang dari fasilitator juga. Itu jadi ada fasilitator. Kebetulan kan pengawas sekolah kami Pak Amin itu kan sekarang jadi fasilitator di angkatan 2 kalau salah. Jadinya memang untuk jadwalnya itu memang agak susah untuk mensinkronkan itu seperti itu. Ya. Tapi tetap dilaksanakan. Tuh. Kemarin saya sudah berkoordinasi dengan Bu Kepala Sekolah. Ya pokoknya itu tetap harus dilaksanakan, cuma mungkin menunggu waktu, itu seperti itu. Sedangkan untuk dengan teman-teman di sekolah saya memang terus terang untuk yang sering saya ajak berkomunikasi itu memang guru-guru yang masih muda Pak, karena untuk teman-teman yang nyun sewu sudah senior itu mereka kadang masih agak susah, masih agak susah lah untuk diajak langsung berubah seperti itu tuh, mereka masih ada karena sudah nyaman dengan polanya itu. Jadi saya memang memulai dari teman-teman yang masih muda-muda itu, yang teman-teman Wiyata Bakti, teman-teman yang bukan yang PNS, CPNS baru itu memang saya sering berdiskusi dengan mereka. Kemarin terakhir itu saya mencontohkan ke mereka untuk kan memang selama ini di sekolah kami kan untuk partisipasi anaknya ketika pembelajaran kan itu agak susah Pak, karena memang motivasinya kan Pak Doni sudah tahu lah ceritanya ya. Terus kemarin saya mencoba pakai kuisis, memang anak-anak senang, tertarik ya memang senang tertarik lah, cuma ya memang belum bisa 100% ikut semua gitu. Cuma minimal mereka sudah tertarik dan sudah bisa menyampaikan, Bu, besok seperti ini lagi ya Bu, asik Bu, ini dan sebagainya. Itu merupakan suatu kemajuan kalau menurut saya, karena selama ini kan
saya kan ngajar IPA, biasanya anak-anak itu memandangnya itu sudah galak dulu dan sebagainya. Iya, Padahal ya enggak Pak, cuma nggak tahu itu dapatnya dari mana. Biasanya kakak kelasnya ngomong ke adik kelasnya itu dan sebagainya. Padahal ya saya nggak pernah seperti itu, cuma biasanya itu mereka akan ini. Tapi sekarang mereka udah berani untuk dan senang gitu loh. Tuh seperti itu. Untuk berarti jadi ada dua ya. uh, Satu untuk IHT melibatkan tokoh ya, fasilitator yang juga harus pengawas, dan satu untuk yang sifatnya lebih dekat dengan guru-guru muda. yeah. Ada yang melibatkan guru luar, Bu? Guru luar sekolah? Kalau yang secara daring mungkin? Kalau yang itu belum. Cuma memang kemarin saya diminta untuk menjadi di SMP 1 Cilongok, Pak. Nah, itu dia. Nah, itu kemarin untuk Ibu siapa kemarin itu namanya ya? Gimana? Ibu siapa namanya Bu gurunya yang di Cilongok itu? SMP 1 Cilongok itu Ibu Sustiwi. Ya, itu Ibu Sustiwi. Itu kemarin memang minta, kalau yang biasanya berdiskusi dengan saya itu Bu Ani yang SMP 2 Cilongok itu memang sering. Kalau itu intens. Memang saya dengan Bu Ani itu intens karena ya, bagus itu Bu. Jadi minimal 3 lah ya untuk bisa membuat tim inti dari komunitas praktisinya Bu Ika. Sudah ada 2, Bu Ika bersama Bu Ani. Nah, iya. Satu lagi Bu Sustiwi. Bu Sustiwi itu ya 3. Itu terus aja dibuat komunitas intens, grup WA-nya sampai nanti saya yakin akan berkembang ya. Saya kira Bu Ririn walaupun dia bukan pendamping atau CGP, tapi pasti mau ya Bu Ririn Calakan, karena waktu saya ke Bu Ririn dia nyebut nama Bu Ika beberapa kali itu ya. Tapi sih ini Bu Ika ya, kalau jauh banget Aji Barang sama Purwokerto. Ya, tapi karena sama-sama SMP ya, SMP pastinya kan berinteraksi. Jadi saya udah izin Bu Ririn sih, Bu Ririn nanti tolong Bu Ika kalau ada apa-apa diinformasikan. Oh ya, nah, itu bisa tuh, karena di CGP kita kan yang semuanya hampir SD tuh, jadi jauh radarnya kan, walaupun mereka punya paling nyambung kalau pas sesi diskusinya tentang guru secara umum ya nggak. Tapi kalau sudah menyangkut tentang media pembelajaran atau konten pembahasan itu kan pasti lebih nyambungnya ke sesama teman guru SMP. Iya. Ini tambah satu lagi Pak, saya punya teman lagi namanya Pak FX Julius Babe. Gitu ya. Pak Babe Julius. Iya, itu malah baru ketemu kemarin ini. Loh ini Bu Ika, iya, saya ini loh. Terus kemarin beliaunya kan bikin e-book apa ya, Pak? Ya, e-book kan, terus sudah berapa hari ini kirim ke saya, Bu, tolong dikritisi kayak gitu kan. Tadi juga saya nih. Oh, kalau secara materi mungkin saya nggak berani kalau ngkritisi karena saya bukan biologi Pak, basicnya saya bilang gitu. Tapi ya kalau saya lihat sih sudah bagus, cuma saya mengusulkan untuk itu udah lengkap, kalau saya lihat udah lengkap, cuma saya mengusulkan ditambah seperti semacam peta konsep gitu loh Pak, karena kalau belajar biologi secara holistik itu kalau nggak dibikin peta konsep, saya sendiri yang guru aja pusing, karena karena iya kan ini cabangnya banyak banget gitu ya. Kalau dibikin peta konsep itu kan anak juga lebih mudah. Terus tadi siap terima masukan. Wah ini berarti bisa bisa untuk saling berbagi, saya juga pengen belajar. Wah saya diajari Pak, iya siap. Ya, nanti kalau kontak sama Babe lagi bilang aja. Saya CGP-nya Pak Doni Riyadi gitu Pak. Oke. Gampang gitu. Nanti pasti dia tahu. Ya, bisa tuh dilanjutkan aja. Kasih nama grup diskusinya. Untuk komunitas praktisi, memasukkannya dengan di dalamnya sebagai mentor gitu ya. Jadi biar nggak Banyumas calakan doang ya. Belajar TIK doang. Kalau calakan kan fokus di
TIK walaupun diniati luas juga, tapi yang terkenalnya kan calangannya di TIK, di tools ya. Nah, nanti berarti anu ya Pak, bisa yang maksudnya IPA gabung jadi satu, tapi ada yang TIK-nya bagus gitu kan ya Pak ya? Bisa Boleh, untuk apa-apa ya, silakan. Jadi sudah ada 4 ya. 4. Tadi kalau mau masih menjalin kontak dengan Bu Ririn juga oke. Bape juga oke. Ya. Yeah. Cuma kalau Bu Ririn saya agak nggak ini, karena kan beliaunya kepala sekolah. Otomatis kurang ya nggak tetap apa ya, lebih nyaman dengan sesama teman dulu, maksudnya kan kultur inilah di Pak. ASN begitu soalnya ya. Jadi antara guru sama kepala sekolah itu memang dua habitatnya beda sih. Beda Pak. Kemarin saya suruh mewakili kepala sekolah di kumpulan kepala sekolah aja saya melingak-melinguk. Tetap beda rasanya ya. Yang kepala sekolah juga ngerti. Beda Pak. Sampai 2 gelar, kenapa yang muncul bukan Bu ini, Bu apa? Iya. Kok yang muncul perwakilan gitu doang paling ya. Terus mereka dicuekin dah. Ya. Tapi ya alhamdulillah sih banyak yang kenal Pak, jadi nggak dicuekin. CGP gitu loh ya. Ya. Kalau di swasta sih memang agak beda ya. Para kepala sekolah itu hakikatnya guru, jadi malah cenderung cair ya. Karena kepala sekolah itu hari ini kepala sekolah, dia bisa jadi guru lagi kalau di swasta. Itu cuma soal giliran aja, semua soal tour of duty. Apalagi buat guru senior. Nah, kalau di swasta itu lebih tepatnya guru senior sama guru baru. Kalau di swasta gitu. Kalau udah guru senior tuh udah kayak kepala sekolah aja. Yang guru baru yang biasanya kan agak malu-malu, kalau udah guru senior udah di atas 10 tahun itu udah beda ya. Wah, saya senior banget berarti Pak. Iya, Wika itu kalau di swasta udah guru 15 senior. tahun, 16 tahun. Betul ya. Udah perkumpulan guru senior, artinya kalau tanya apa gitu bisa udah jadi rujukan. Nah, pengalaman guru senior itulah yang eman-eman untuk dilewatkan begitu saja pendapatnya ya, ketika kita ingin membahas sesuatu. Karena dia sudah macet Pak Doni. Ngajar tuh udah tanpa pegangan ya, tanpa buku, udah tanpa RPP juga bisa, cuma sebut aja satu materi apa gitu udah. Kalau iya kan. Tapi kalau ininya apa tentang tadi perenungannya, kemudian inovasi apa dari bahan ini, nah itu belum tentu guru senior bisa. Kadang-kadang yang punya itu malah guru muda, guru fresh ya, yang punya ide-ide gini. Nah itu sebenarnya harus di-match-kan ya, dikolaborasikan pengalaman guru senior sama ide guru muda itu, tengah-tengahnya itu mudah-mudahan jadi guru penggerak. Nah, maksudnya jadi guru penggerak itu guru walaupun katakanlah dia udah cukup senior, tidak baru-baru banget, tapi ide-ide segarnya, daya kritisnya, anti kemapanannya masih ada. Jadi salah satu musuh besar kemerdekaan belajar itu adalah kemapanan. Ya, jadi beberapa guru senior itu sulit bergerak karena udah mapan ya. Semua yang dikejar dari semua yang diingini oleh guru itu udah ada ASN, udah sertifikasi, udah pangkat udah tinggi, mau ngapain lagi gitu kan ya. Tapi guru muda kan masih berjuang, dia kan masih berusaha mencari posisi misalnya ya. Harus begini. Nah, saya kan sempat beberapa kali bilang ya, kita malah diskusi ya, di waktu Lokakarya ke-5 atau
lokal karya beberapa itu yang mana nih yang jadi toksik ya, kendala bagi kita. Ternyata ya mas toksik ya, malah bisa jadi membunuh kreativitas. Jadi ikut CGP biar jadi kepala sekolah atau jadi ASN itu berbahaya. Sebab setelah jadi kepala sekolah jadi ASN bisa saja dia nggak berkembang karena yang dituju udah tercapai. Padahal sebenarnya kepsek atau status ASN itu bonus aja. Yang paling pokoknya dia bisa melakukan perubahan. Nah, komunitas praktisi itu penting untuk menjaga ritme ya, karena kalau kita sendiri kita akan cepat bosan, kemudian merasa cepat puas gitu ya. Nah, di ini aja Bu, rencananya terdekat sebelum manggung ya, apa yang akan dilakukan untuk membuat komunitas praktis ini biar tetap eksis, biar tidak informal terus. Informal terus maksudnya ngobrol-ngobrol aja, tapi ya. Iya masih berdua, maksudnya masih saya sama Mbak Ani, saya sama Babe gitu, belum jadikan satu ini. Komunitas praktisi apa kayak gitu. Iya. Izin untuk dibuatkan WA ini, misalnya yang kelihatan tertarik hanya 2, nggak masalah. Yang guru ketiga, guru keempat nggak beri respon karena berarti bukan di sana interestnya mereka. Jadi harus belajar memahami duka-duka komunitas praktisi. Kalau nggak dimulai kita nggak ngerti. Jadi sarannya untuk komunitas praktisi ini segera dalam tanda kutip ya resmikan, ya, buat tempat pangkalan ngobrol supaya jadi nggak hanya terkesan obrolan biasa sebagai teman lama ya, yang kita akui sebagai komunitas praktisi, tapi nggak apa-apa digabung aja. Nanti kalau dari grup itu saya merekomendasikan 1 orang guru ini, oke, nggak apa-apa. Yang penting sarannya dia mau. Walaupun mampu, tapi kalau nggak mau ya nggak bakalan bisa jalan. Yang penting mau aja dulu gitu. Kalau soal kemampuan itu rata-rata ya. Kalau guru SMP pasti juga tahu sendiri nanti setelah jalan. Tapi kemauan ini yang paling sulit. Nah, kemudian nanti akan ada juga komunitas calon guru penggerak. Bukan udah calon ya, komunitas guru penggerak di Banyumas. Ini adalah payung organisasi atau payung lembaga guru penggerak yang ada di Banyumas. Tapi ini bukan komunitas praktisi yang dilahirkan oleh CGP. Komunitas praktisi yang dilahirkan CGP itu harus ada sendiri. Itu adalah teman terdekat dari Bu Ika nanti. Kalau yang komunitas guru penggerak itu dengan sendirinya akan ada. Paling enggak anggotanya 49 CGP angkatan 1 ya. Nanti akan ditambah dari angkatan 2 ya. 2 iya, 2. Angkatan 2 atau angkatan 4 yang angkatan 2 kemarin ada, cuma sisa loh Pak yang kemarin 20 ya, orang apa ya? Ya, mereka tetap harus diberi ruang ya. Adik-adik bungsu itu tetap harus diberi ruang. Mungkin juga di dalamnya ada pendamping ya. Jadi pendamping kan jumlahnya minoritas tentu saja. Kalau yang dari Semarang anggap ditarik kan hanya tersisa 6 orang. Saya, Bu Wi dan Bu Cuci kan tinggal apa? Kadang-kadang kalau menarik ya mungkin bisa nimbrung, kalau terlalu locally ya mungkin jadi pengamat ya. Jadi intinya tetap rodanya ada di CGP. Kalau pendamping ya mungkin terkait narsum aja paling apa namanya inspirasi atau pendapatnya ya, itu mungkin di pendamping ya, karena yang di pendamping itu sebagian besar sudah melakukan apa yang dikatakan, apa yang direncanakan. Jadi ketika CGP mau gini, langsung ngerti karepnya gitu ya. Nanti dia akan berhadapan dengan ini di tengah-tengahnya apa yang dilakukan gitu ya.
Kenapa bisa begitu? Karena kita sudah melakukannya. Insya Allah akan menjadi masukan berharga buat CGP. Oke gitu ya, Bu Ika, untuk 2 sesi hari ini. Terima kasih. Luar biasa sekali. Tetap semangat ya, apresiasi untuk Bu Ika yang sudah melakukan praktik baik dan aksi nyata untuk sekolahnya, khususnya di masa daring ya, sehingga memberikan nuansa yang berbeda bahwa oh ya benar, guru penggerak itu memang beda ya. Jangan sampai guru penggerak itu sama aja ternyata ya. Saya memang beda gitu, dan itu perlu ditanamkan kepada teman. Dan saya nanti akan menunggu link link kuesioner dan link videonya ya, supaya nanti bisa saya masukkan di LMS. Untuk kebutuhan Loka 7 kita kayaknya hanya ada 1 hari di hari Kamis. Pakai aja sementara ini, kesepakatannya masih baju kuning aja, yang biru kita pakai di Loka 8 ya. Oke. Ya, nanti pada saat kelas berbagi, disitulah nanti kita bisa share aksi nyata kita. Kalau yang di pas pameran itu bentuknya hanya video ya, hanya video. Jadi kalau Wika mau ngirim video supaya masuk ke video 5 menit yang digarap Asis, buruan aja, nanti biar disisipin. Sudah, Pak. Oh, sudah ya. Okay. Ya, itu. Kalau demikian dampingan kita hari ini. Mungkin ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, bisa? Cukup, Pak. Ya. Terima kasih masukannya. Ya. Kalau begitu kita akhiri saja. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Kita berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama. Boleh live, Wika. Udah mau maghrib nih.